Diskusi mengenai asal-usul kalender Islam atau yang lebih dikenal dengan kalender Hijriah selalu dimulai dari riwayat tentang Umar ibnul Khattab yang menerima pengaduan Gubernur Basrah, Abu Musa al-Ash'ari, mengenai ketiadaan penanggalan resmi yang digunakan dalam sistem administrasi Daulat Islam pada saat itu. Setelah melakukan konsultasi dengan para penasehatnya, Umar lalu memutuskan untuk menjadikan peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah sebagai awal dari penanggalan Islam. Yang jarang diketahui, kalender Islam sendiri telah digunakan sejak zaman Nabi, lebih tepatnya pada saat pelaksanaan Haji Wada. Yang dilakukan oleh Umar sebenarnya hanyalah menetapkan tahun pertama penanggalan tersebut untuk mempermudah perhitungan tahun. Lalu apa yang baru dari kalender Islam ini? Mengapa ia menghapus kalender yang telah ada? Dan apa bedanya dengan kalender Arab pra-Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita harus merekonstruksi sistem sosial ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Sebagaimana bangsa-bangsa lain, bangsa Arab pra-Islam juga telah mengenal kalender. Model kalender yang digunakan oleh bangsa Arab pada saat itu adalah kalender lunar dan lunisolar. Kalender lunar digunakan untuk mempermudah pengecekan hari dengan melihat langsung perubahan bentuk bulan. Sedangkan kalender lunisolar yang merupakan gabungan antara kalender lunar dengan solar digunakan untuk mempermudah perdagangan dengan bangsa-bangsa agraris di sekitar mereka. Perdagangan bangsa Arab sendiri memiliki pola yang khusus dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem haji atau ziarah ke tempat suci yang tersebar di seluruh penjuru Arabia. Di musim semi misalnya, bangsa Arab akan berkumpul di Khaybar untuk berziarah ke kuil Nata, sekaligus melakukan perdagangan pada bulan Muharram. Dari sana mereka bergerak ke Dumatul Jandal, di mana terdapat kuil Wad pada awal musim panas, bulan Rabiul Awal. Selama musim panas yang berlangsung hingga Jumadal Akhir, karavan dagang lalu bergerak menuju tanah Syam, di mana mereka berkumpul di kota Bostra untuk kembali berdagang. Dari Bostra, mereka lalu meneruskan perjalanan ke Damaskus untuk membeli gandum, minyak, dan wine yang melimpah ruah pada saat itu. Usai berdagang di Syam, karavan dagang kemudian bergerak menuju kota Sohar dan tiba di Oman pada festival Musakkor yang berlangsung pada musim gugur. Pada bulan Rajab, beberapa ada yang berziarah ke Makkah untuk melakukan umroh, sekaligus berdagang di pasar Ukas. Sedang lainnya akan bergerak menuju Sihr dan Mahrah, di mana kapal-kapal dagang dari India berlabuh membawa kayu, gading, dan barus. Di wilayah ini juga terdapat kuil Zulkholassoh, di mana para peziarah berkumpul untuk berdagang usai melakukan ritual di Tapala dan Guras. Perdagangan di Arabia Selatan ini berlangsung hingga musim dingin di kota Aden dan Sana, antara Sya'ban hingga Zulqa'dah. Komoditas yang diperdagangkan di wilayah ini berupa dupa, mirah, kapas, safron, pewarna, pakaian, dan besi. Di akhir musim dingin, karavan kemudian bergerak ke wilayah Hijaz untuk berkumpul dan berdagang pada musim haji di Makkah. Terdapat banyak lokasi ziarah berikut pasar yang menyesuaikan waktu buka dengan penyelenggaraan ziarah tahunan tersebut. Macam Nahla yang memiliki kuil untuk Uzza, Taif untuk Lata, Kudait, kuil untuk Manat, serta Ka'bah yang menampung banyak berhala milik suku-suku Arab. Dari festival haji di awal musim semi ini, perdagangan kembali lagi ke Khaybar untuk kemudian mengulang siklus tahunan tersebut. Padatnya jadwal dagang dan ziarah di Arabia dan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan festival musim panas di Syam yang merupakan waktu panen raya, serta festival musim dingin di Yaman yang bertepatan dengan panen dupa dan tibanya kiriman barang-barang eksotik dari India membutuhkan perhitungan yang cermat dari seorang profesional. Karenanya, pada masa itu bangsa Arab sepakat untuk menunjuk seorang juru kunci kalender yang dikenal dengan istilah munsi. Pada masa pra-Islam, jabatan ini dipegang oleh suku Kinanah yang menyandang gelar Kholamas selama 60 tahun. Juru kunci kalender terakhir adalah Abu Tumamah yang selama 40 tahun menjalani profesi tersebut sebelum memeluk agama Islam. Setiap akhir musim haji, juru kunci kalender ini akan pergi ke Ka'bah sambil berkata, "Saya tidak berbuat kesalahan dan tidak berbuat dosa. Apapun yang telah saya katakan tidak akan ditarik." Salah satu tugas utama juru kunci kalender adalah menentukan waktu pelaksanaan haji dan bulan-bulan haram.
Bulan haram sendiri adalah bulan perdamaian, di mana perang dan pembunuhan terlarang pada saat itu, dan dibuat untuk mengakomodir ketenangan para peziarah. Bila kondisi tidak memungkinkan, entah karena waktu yang tidak pas dengan jadwal panen, atau ada pertikaian antar suku, maka munsi dapat merubah waktu haji dan bulan haram, baik dengan cara menukar kesucian bulan haram dengan bulan biasa, atau membalik posisi kedua bulan tersebut. Hal lain yang dapat dilakukan oleh seorang munsi adalah membuat bulan ke-13 yang dapat memperpanjang waktu pelaksanaan haji. Praktik pengaturan bulan ini dikenal dengan istilah nasik dan merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam yang pada saat itu mulai mengadaptasi perhitungan lunisolar masyarakat Yahudi. Ada banyak pendapat mengenai nama-nama bulan yang digunakan pada masa pra-Islam. Beberapa ada yang menganggap pada masa tersebut bangsa Arab menggunakan nama yang sama dengan yang digunakan oleh umat Islam pada saat ini. Lainnya menganggap nama-nama bulan yang digunakan sangat jauh berbeda. Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah adalah besarnya pengaruh kalender Yahudi terhadap kalender Arab pra-Islam maupun kalender Islam sendiri. Jejak dari penanggalan Yahudi ini bisa kita temukan pada penamaan hari dalam kalender Islam yang seluruhnya, kecuali Jumat, merupakan alih bahasa dari kalender Yahudi. Selain itu, sejumlah perayaan Yahudi bisa kita temukan padanannya dalam hari-hari besar agama Islam. Misalnya adalah perayaan 10 Muharram atau yang lebih dikenal dengan Ashura yang memiliki korelasi dengan perayaan Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 10 Tishri, bulan pertama dalam penanggalan Yahudi sekaligus festival musim gugur. Menariknya, ketika Nabi tiba di Madinah pada 10 Rabiul Awal, beliau mendapati sejumlah umat Yahudi tengah melaksanakan ibadah puasa Yom Kippur. Ia kemudian meminta para sahabat untuk turut berpuasa. Bila 10 Tishri jatuh pada Rabiul Awal, lalu mengapa ia dikaitkan dengan 10 Muharram? Jawaban dari pertanyaan ini adalah adanya intervensi dari munsi yang merubah sistem penanggalan sehingga tidak sinkron dengan kalender Yahudi meski sudah mengadaptasi sistemnya. Nabi menyadari kesulitan dalam penggunaan kalender lunisolar yang rumit ini, tapi beliau masih menunggu waktu yang tepat untuk dapat mereformasi sistem tersebut. Pada bulan Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 10 Maret 632 Masehi, Nabi pergi menjalankan ibadah haji untuk pertama dan terakhir kalinya. Pelaksanaan ibadah haji ini menandai peristiwa penting yang tercatat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 36 hingga 37, yaitu penetapan sistem kalender lunar murni menggantikan kalender lunisolar masyarakat Arab pra-Islam berikut penetapan 4 bulan haram di dalamnya. Hal penting berikutnya adalah penghapusan institusi munsi dan sistem nasik bangsa Arab yang dianggap sebagai bagian dari kekafiran. Penetapan sistem lunar murni ini menandakan hal penting lain dalam ajaran Islam, yakni menghapus ketergantungan haji pada sistem dagang regional serta terpisahnya kalender Yahudi dan kalender Islam hingga saat ini.